Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Sebastian dengan NIM akhir 233. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kasus yang bertemakan perdagangan elektronik untuk memenuhi nilai UTS saya, UTS Hukum Teknologi Informasi yang diampu oleh Pak Ahmad Iqbal. Kementerian Perdagangan atau Kemendak baru-baru ini mengungkapkan adanya lonjakan besar dalam jumlah pengaduan konsumen yang berkaitan dengan transaksi e-commerce. Dari tahun 2022 hingga Maret 2025, tercatat 20.942 aduan yang masuk, dan lebih dari 92% atau sekitar 19.428 kasus tersebut berasal dari perdagangan online. Lonjakan ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam perlindungan konsumen di ruang digital. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, Moga Simatupang, menjelaskan bahwasanya kemajuan teknologi dan digitalisasi memang telah membawa perubahan besar dalam sektor perdagangan, di mana e-commerce menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat modern. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula tantangan-tantangan besar, mulai dari penipuan transaksi, pelanggaran data pribadi, hingga peredaran barang palsu dan ilegal. Kasus-kasus ini mencerminkan bahwasanya meskipun regulasi mengenai perdagangan elektronik sudah diatur melalui PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PPPMSE, implementasi di lapangannya belum tentu berjalan dengan optimal. Banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban hukum pelaku usaha digital, dan banyak konsumen yang belum memahami hak-haknya secara utuh. Akibatnya terjadi kesenjangan antara norma hukum dan praktik bisnis digital. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform e-commerce tersebut. Lalu dalam konteks hukum, pentingnya untuk memahami bahwasanya siapa saja pelaku usaha dalam ekosistem PMSE ini. Berdasarkan pasal 5 PP nomor 80 tahun 2019 atau PPPMSE, pelaku usaha dalam perdagangan elektronik meliputi berbagai pihak yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam transaksi daring. Pertama, terdapat pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri, yaitu setiap individu atau badan hukum yang menawarkan atau menjual barang dan jasanya melalui sistem elektronik di wilayah Indonesia. Ini termasuk dengan marketplace besar seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, hingga platform luar negeri seperti Amazon, eBay, Shein yang menargetkan pasarnya di Indonesia. Lalu ada juga penyelenggara platform perdagangan elektronik, yaitu pihak yang menyediakan tempat, sistem atau aplikasi tempat penjual dan pembeli berinteraksi. Marketplace ini masuk dalam kategori karena platform ini berfungsi sebagai perantara transaksi. Lalu ada penjual dan merchant, yaitu pihak yang menawarkan barang dan jasanya secara langsung di dalam platform tersebut. Mereka ini memiliki tanggung jawab atas keaslian barang, kesesuaian informasi, serta pemenuhan hak konsumen. Lalu ada penyelenggara sarana perantara yang mencakup penyedia jasa pembayaran, jasa pembayaran digital, jasa logistik, hingga penyedia layanan hosting atau penyimpanan data. Mereka ini tidak terlibat langsung dengan transaksi jual beli, namun menjadi komponen yang sangat penting dalam ekosistem digital. Dengan ini, PMSE melibatkan rantai pelaku usaha yang sangat kompleks dan saling bergantung, sehingga tanggung jawab hukum tidak bisa hanya dibebankan kepada salah satu pihak, melainkan harus dibagi secara proporsional sesuai perannya masing-masing. Lalu yang menjadi salah satu persoalan yang sangat sering muncul dalam e-commerce adalah keberadaan klausula baku atau terms and condition yang digunakan oleh platform untuk membatasi tanggung jawab mereka terhadap kerugian konsumen. Misalnya dalam platform terdapat ketentuan bahwasanya platform tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari transaksi antara penjual dan pembeli. Secara hukum, klausula tersebut tidak sah dan bertentangan dengan pasal 18 UU PK atau pasal nomor 8 tahun 1999, yang mana pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula-klausula baku yang dapat menyatakan bahwa pelaku usaha ini menolak pengembalian barang atau uang, melepaskan tanggung jawabnya atau melimpahkan tanggung jawabnya, atau memberikan hak sepihak yang merugikan konsumen. Klausula ini tidak memiliki kekuatan mengikat meskipun disetujui oleh konsumen, karena dalam konteks e-commerce, platform tetap memiliki tanggung jawab hukum apabila kelalaiannya menyebabkan kerugian.
misalnya melakukan verifikasi terhadap penjual yang menjual barang palsu, tidak menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh konsumen, atau gagal melindungi data pribadi pengguna. Dengan demikian, platform e-commerce ini tidak bisa bersembunyi di balik pernyataan atau frasa hanya sebagai perantara, karena secara hukum mereka turut bertanggung jawab menjaga kepercayaan dan keamanan transaksi di dalamnya. Lalu PP nomor 80 tahun 2019 ini membuat sejumlah kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha PMSE agar hak-hak konsumen itu dapat terpenuhi dan terlindungi. Beberapa pasal di antaranya diatur pada pasal 14 hingga pasal 20 yang mencakup kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas pelaku usaha, spesifikasi, barang atau jasa, harga, syarat transaksi, serta tata cara pengiriman. Lalu kewajiban menyediakan mekanisme pengaduan konsumen yang mudah diakses dan wajib ditindaklanjuti secara tepat, sigap, dan transparan. Lalu juga kewajiban menjamin keamanan data pribadi konsumen, termasuk larangan menyalahgunakan data untuk kepentingan komersil tanpa persetujuan. Kewajiban memastikan barang dan jasa yang dijual juga harus tidak melanggar hukum atau tidak ilegal, tidak melanggar haki, serta tidak termasuk barang palsu atau barang yang berbahaya. Selanjutnya ada kewajiban menyediakan fitur pembatalan transaksi dan mekanisme pengembalian barang jika terjadi cacat, kesalahan, atau ketidaksesuaian antara realita dengan deskripsi yang dicantumkan. Kewajiban mendukung penegakan hukum seperti memberikan data pelaku usaha kepada instansi yang berwenang apabila terjadi pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik. Lalu kewajiban-kewajiban ini mencerminkan bahwasanya prinsip fair trade dan trust building di mana perlindungan konsumen secara sadar, tanggung jawab moral, tetapi perlindungan konsumen bukan sekedar tanggung jawab moral, tetapi kewajiban hukum yang sangat melekat pada setiap pelaku usaha digital. Namun sangat disayangkan realitas di lapangan menunjukkan bahwasanya pelaksanaan kewajiban tersebut masih sangat jauh dari ideal. Karena lonjakan aduan tadi yang sudah saya sampaikan di awal mencapai 20.000 kasus yang menunjukkan rendahnya efektivitas perlindungan konsumen atau penegakan hukum atau penyesuaian pasal yang telah diatur. Banyaknya platform ini masih lemah dalam melakukan verifikasi penjual, sehingga barang palsu dan ilegal dapat dengan mudah masuk ke pasar yang ada di Indonesia. Mekanisme pengaduan konsumen juga seringkali lamban dan tidak transparan, dan bahkan tidak menghasilkan penyelesaian yang adil. Selain itu, masih sering juga terjadi kebocoran data pribadi konsumen, baik akibat kelalaian platform maupun serangan siber. Di sisi lain, literasi digital ini masyarakat Indonesia masih juga rendah, karena banyaknya konsumen yang belum memahami hak-hak digital, tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku, yang mana itu sangat penting, atau bahkan mereka tidak tahu bagaimana caranya melaporkan ketika mereka ada di posisi sebagai korban penipuan. Kombinasi antara lemahnya pengawasan, tanggung jawab platform yang tidak tegas, dan rendahnya kesadaran konsumen menciptakan ekosistem perdagangan digital yang menurut saya masih sangat rentan terhadap penyimpangan hukum. Maka dari itu, perlunya adanya langkah melalui pemerintah, yaitu Kemendak, Kominfo, atau OJK, yang perlu diarahkan pada 3 poin utama, yaitu penguatan regulasi dan penegakan hukum digital, terutama pada platform yang lalai atau memfasilitasi peredaran barang ilegal. Lalu peningkatan transparansi dan akuntabilitas platform dengan kewajiban audit secara berkala terhadap keamanan transaksi dan data konsumen. Lalu edukasi publik mengenai hak-hak konsumennya dalam konteks konsumen digital, agar masyarakat lebih berdaya dalam menghadapi apabila terjadi risiko transaksi online. Nah, kasus lonjakan ini menjadi cermin bahwa kondisi e-commerce Indonesia yaitu sektor yang berkembang pesat, namun masih menyimpan banyak celah perlindungan hukum. PP nomor 80 tahun 2019 ini telah memberikan kerangka hukum yang cukup lengkap, tetapi pengimplementasiannya masih memerlukan pengawasan-pengawasan yang lebih kuat dan penegakan yang konsisten. Jika tidak segera dibenahi, menurut saya ekosistem e-commerce ini berpotensi menjadi ladang subur bagi pelanggaran hukum dan penipuan konsumen. Sebaliknya, apabila regulasi ditegakkan dan pelaku usaha benar-benar patuh terhadap prinsip perlindungan konsumen dan patuh terhadap regulasi, maka niscaya perdagangan digital di Indonesia dapat tumbuh dengan sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta membangun ekonomi di Indonesia. Sekian penyampaian terkait dengan kasus yang maraknya lonjakan penipuan pada e-commerce yang diungkap oleh Kemendak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.